akan mengabaikan yang lainnya. Dia akan fokus pada minatnya itu. Fokus sekali pada minatnya itu. Itu anak berbakat. Saya ada satu anak di Surabaya itu, kebetulan dia teman sekolah anak saya. Itu anaknya ini, bakat istimewa. Kategori yang bakat istimewa, bukan yang CI. Kategori bakat istimewa. Jadi dia dengan pelajaran yang lain itu abai. Dia fokus di bakatnya dia fokus di belajar biolanya. Biolanya itu luar biasa sekali, itu dari SD. Sekarang dia SMP kelas 3. Dari SD itu minatnya di situ, bakatnya di situ. Jadi dia itu totalitas belajarnya itu. Dan kemampuan belajar dia di atas rata-rata anaknya. Sehingga kelas 1 SMP dia sudah go internasional untuk biola. Go internasional, dia udah ngikut yang lomba-lomba itu udah taraf Singapura kayak gitu. Dan dia main biola tuh biola klasik, Bu. Anaknya di sini nih. Bakat istimewa. Jadi dia abai dengan pelajaran yang lain. Karena fokus minatnya di situ. Tapi betul-betul perkembangannya dia itu di atas rata-rata usia kronologisnya. Cara peserta didik berbakat berinteraksi juga berbeda dengan peserta didik lainnya. Mereka cenderung lebih senang diskusi dengan orang dewasa. Dia senang diskusi sama orang-orang yang lebih dewasa dari dia. Kalau berteman SD gitu ya, kelas 6, dia lebih suka berteman sama yang SMP kelas 3, SMA kelas 1 gitu. Mereka cenderung lebih senang diskusi, sering memberikan kritik terhadap pertanyaan daripada menjawab pertanyaan yang diajukan rekannya. Dia tuh lebih suka mengkritik terhadap pertanyaan. Misal nih ada pertanyaan orang lain nih terhadap dia. Dia lebih suka mengkritik daripada menjawab pertanyaan yang diajukan itu. Apalagi kalau dia merasa ada ketidaksesuaian. Jadi berpikir itu sangat-sangat kritis anak Cibi. Saya ingin tahunya besar sekali. Bahkan anak Cibi ini kalau tidak difasilitasi sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kecerdasannya, dia kayak gak butuh guru. Dia kayak gak butuh guru, seolah-olah dia gak butuh guru. Karena aku bisa kok itu. Gampang dijelasin bu guru, aku bisa. Aku malah lebih dari ibu guru cuma itu aja, aku lebih dari itu gitu. Kalau dari usia dini, sekolah dasar tidak terfasilitasi, SMP, SMA dia bisa bolos, Bu. Bolosnya kenapa? Nggak betah dia di kelas, bosen, frustasi dengan cara belajar yang menurut dia itu terlalu mudah dan nggak ada tantangannya. Anak-anak Cibi ini suka tantangan. Karena itu kalau ketemu dengan anak-anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa, pastikan fasilitasi dia dengan sekolah-sekolah yang muatan pembelajarannya betul-betul mengakomodir kecerdasannya. Metode belajarnya, fasilitasnya, program-programnya. Apakah dia membutuhkan akselerasi? Kalau dia butuh kelas akselerasi, masukkan dalam kelas-kelas akselerasi. Dan sekolah-sekolah yang menyelenggarakan akselerasi. Atau sekolah-sekolah yang memfasilitasi bakat istimewanya yang benar-benar expert gitu. Karena anak Cibi ini sayang, sangat disayangkan kalau ada anak Cibi yang ternyata orang tuanya nggak sadar kalau anaknya punya bakat ini, punya cerdas istimewa, gifted, dan berbakat istimewa. Pernah menemuin klien umur 5 tahun, dia tuh udah bisa manga. Ibu tahu manga? Menggambar? Gambar karikatur yang kartun manga itu 5 tahun, Bu. Dan hasil manganya dia itu betul-betul udah kayak komik. Nggak tanpa ada guru, nggak pernah dilesin orang tuanya. Karena dia suka baca itu. Dia belum bisa baca, tapi dia suka baca buku bergambar yang manga-manga itu. Dan dia bisa membuat. 5 tahun anaknya. Nah, itu kalau orang tuanya tidak aware gitu ya dengan kondisi anak seperti itu, kasihan. Tidak akan terstimulasi bakat istimewanya. Tapi memang ketika di kelas, anak itu di PAUD-nya itu dia nggak bisa duduk anteng, muter aja. Terus juga dia nggak tertarik, dikasih Lego, dikasih PlayStation nggak tertarik, Ibu. Sama sekali tidak tertarik karena bagi dia itu tidak menantang. Dia bermasalah di keterampilan sosial dengan teman-temannya. Bermasalah di keterampilan sosial dengan teman-temannya karena itu tadi dia lebih suka berteman dengan orang yang lebih dewasa, suka diskusi gitu.
Tanya jawabnya nggak jauh-jauh. Terkait apa? Terkait manga itu. Ngobrol dengan saya juga, konseling dengan saya nggak jauh-jauh dari itu diobrolin. Akan membuat karya yang lebih besar lagi, ingin membuat yang sebesar ini, ingin membuat gambar manga yang sebesar jendela, segala macam begitu, Bu. Jadi kreativitasnya luar biasa sekali. Nah, ini kalau misalkan orang tua yang tidak paham tentang karakteristik ini, suka dipatahkan. Udah gak usah bikin kayak gitu, belajar aja yang pintar. Baca, tulis, hitung, matematikanya berapa. Orang tua kan selalu seperti itu ya parameternya. Masih banyak orang tua yang miskonsepsi terhadap capaian pembelajaran siswa. Tolak ukur mereka anak pintar, anak cerdas itu yang bisa baca, bisa hitung gitu ya. Padahal banyak sekali aspek lain yang harus distimulasi pada seorang anak sejak usia dini. Itu anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Sekarang peserta didik dengan autistic spectrum disorder yang biasa disebut dengan autis, yang bisa disebut dengan anak autis atau ASD ya, autistic spectrum disorder. Autis atau autisme sama gitu ya, adalah keadaan yang disebabkan oleh kelainan dalam perkembangan otak. Jadi anak yang autis itu karena ada kelainan. Kelainannya di mana? Di perkembangan otaknya. Yang ditandai dengan kelainan dalam interaksi sosial. Gejalanya itu, anak autis itu gejalanya apa? Ditandai dengan apa? Dia ada kelainan dalam interaksi sosial. Kemudian komunikasi. Perilakunya sangat kaku dan pengulangan perilaku. Perilaku itu sangat kaku. Nanti kita cek bagaimana perilaku yang sangat kaku. Dan adanya pengulangan perilaku. Jadi kalau misalkan dia buang, ya buang. Buang. Taruh lagi, buang lagi. Taruh lagi, buang lagi. Kalau misalkan dia duduk gitu ya, nggak bisa anteng kursi gitu, misalkan dia menggerakkan kakinya itu di misalkan kursi atau posisi apa ya, kan kadang ada kursi yang ada ininya ya Bu, ada ininya nih, ada bawahnya nih apa, kakinya yang bisa berbunyi ketika kakinya digoyangkan ke belakang. Itu ketika dia membunyikan dek, deknya kan diulang-ulang tuh sama dia dengan gerakan yang sama, dengan bunyi yang sama. Pengulangan perilaku. Anak autism tuh perilakunya juga kaku. Kalau dia jalan atau kalau dia kakunya gini, misal ada mobil-mobilan. Misal mobil-mobilan ya, ada rodanya 4. Ketika dia main mobil-mobilan itu hanya satu roda yang dia mainkan. Roda belakang dia putar ke kanan, putar. Ini aja dia nggak peduli dengan yang lainnya. Kaku sekali. Kalau misalkan rodanya ada berapa ya? Boleh nggak kalau mobilnya dicoba untuk berjalan di atas ini? Nggak mau. Udah ini aja. Putar gini. Fokus pada satu aktivitas. Sini dulu. Anak autis ini, anak ASD ini, dia ada kelainan dalam interaksi sosial karena sulit untuk fokus. Ada kalanya tidak ada kontak mata ketika berbicara. Nggak ada kontak mata. Makanya kalau ngomong sama anak ASD, kalau dia yang sudah hilang kontak mata, kita harus mengembalikan kontak mata dulu baru kita berbicara. Komunikasi. Kenapa komunikasinya bermasalah? Karena anak ASD itu kalau berkomunikasi mudah terdistrak, mudah ganggu dia Bu. Kadang dia mudah, apa ya bahasa sederhananya, lupa aja. Mudah lupa apa yang kita obrolin sama dia mau jawab apa tuh mudah lupa. Misal, nih anak autism di depan saya, kita sedang belajar nih sama dia. Ini Lego. Ini merah, ini kuning, ini hijau. Silahkan menyusun Lego merah sebanyak 4 Lego ke atas. 4 ke atas. Untuk memahamkan itu dengan anak autis itu harus pelan-pelan sekali. Terus tiba-tiba
Ada suara yang mengagetkan, tukang pentol lewat, tetot, 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 noleh dia, udah lupa dia dengan perintah yang ini. Untuk mengembalikan fokusnya lagi, itu Masya Allah, kita harus berupaya dengan sangat luar biasa lagi. Belum tentu setengah jam ke depan kita masih bisa lagi mengembalikan fokusnya. Mudah terdistrak dia ketika kita berkomunikasi. Dia juga mudah terganggu dengan suara-suara bising, suara-suara yang kencang, bisa nutup telinganya rapat-rapat kayak gini, kadang bisa langsung berteriak gitu, karena dia terganggu, gak nyaman. Ada kalanya beberapa anak autis itu kalau jalan dia jinjit, nah jalannya gini, jinjit, nggak pakai tumit tapi pakai gini, nah gini. Jadi karena dia gangguan pada otak, yang bisa dilakukan ibu guru hanyalah memberikan intervensi yang sesuai dengan gangguannya. Seberapa berat diagnosa autis yang diidap oleh anak tersebut.